Mengejutkan. Di tengah bergulirnya kisruh panas keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, sebuah fakta tak terduga mendadak mencuat dan menjadi pemantik perhatian publik. Bukan tanpa alasan, sang mantan manajer Nanda Persada, yang sebelumnya juga sempat angkat suara terkait permasalahan ini, tiba-tiba secara mengejutkan mengaku didepak dan di-unfollow oleh Sarwenda dari media sosial pribadi. Sontak saja aksi senyap ini menjulangkan tanya besar perihal apa yang sebenarnya terjadi. Dan alasan dibalik Sarwenda yang tidak lagi mengikutinya di media sosial. Tidak hanya itu, Nanda secara eksklusif pun buka suara terkait setelah pernyataannya di beberapa media beberapa waktu belakangan ini yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Menurutnya ada saja hujat yang datang diduga dari para penggemar Sarwenda. Lantas seperti apa cerita Nanda soal aksi perundungannya yang diduga didapatkannya? Benarkah di balik perseteruan yang kian meruncing ini, Nanda justru melontarkan sebuah keyakinan bahwa Ruben Onsu bakal memenangkan gugatan hak asuh anak di persidangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Denny Sumargo tiba-tiba membuat publik heboh setelah mengunggah sebuah postingan di media sosial yang langsung mencuri perhatian warganet. Unggahan tersebut memicu berbagai reaksi dan membuka ruang diskusi di kolom komentar, termasuk dari mereka yang mengikuti kabar Ruben Onsu dan Sarwenda. Lantas seperti apa unggahan Densu tersebut? Ya, kecewa deh guys. Tadi padahal udah ada perwakilan dari tiap pendukung, tapi akhirnya pada mengundurkan diri. Jadi mereka akhirnya mengurungkan niat untuk dipertemukan di dalam satu panggung. Sayang ya, padahal daripada ribut-ribut gitu. Ini gue gak ngomong semua netizen ya, tapi beberapa dari netizen-netizen oknum sih kalau gue bilang ya. Yang akhirnya mereka jadinya fitnah-fitnah orang gara-gara urusan orang lain. Orang lain yang gak ada salah jadi ikutan kena gitu. Mendingan dikasih panggung kan. Jadi karena pada memutuskan mundur, jadi ini gue tarik lagi lah. Kalau memang nanti ada, nah dia mau kabarin ya, tapi serius. Tak ada angin, tak ada hujan. Sepertinya pepatah itu yang seolah tepat untuk menggambarkan situasi yang sangat mengejutkan hari ini atau sebuah fakta mengejutkan terkait Nanda Persada, mantan manajer yang mengaku di-unfollow oleh Sarwenda di media sosial. Ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin, Nanda mengaku awalnya hanya ingin mengecek apakah ada pernyataan-pernyataannya selama ini yang membuat Sarwenda tidak berkenan. Padahal Nanda menegaskan, pesan yang ia sampaikan murni untuk mengingatkan, tanpa ada niatan sedikit pun untuk menyudutkan salah satu pihak. Selain itu, Nanda juga mengaku sudah mengenal Sarwenda sejak lama dan menganggapnya seperti adik sendiri. Makanya Nanda tak pelak, ia merasa sedih atas sikap baper yang tak disangka-sangka ini. Aku kebetulan ngecek kan gitu, apakah statement-statement aku selama ini jadi nggak berkenan Wendanya gitu. Padahal maksudnya kan sebenarnya kan nggak menyudutkan, mengingatkan gitu. Terus pas aku cek, wah ternyata aku di-unfollow gitu ya. Sedih juga sih. Cuma itu kan hak ya. Ya mungkin dia juga entah dia nggak berkenan atau apa. Agak sedih karena gini ya, maksudnya ya kita kan udah kenal lama. Aku tuh sama artis atau mantan-mantan artis kan udah kayak adik sendiri. Jadi kalaupun ada masalah negur ya nggak sampai segitu bapernya gitu. Ya pas kemarin aku cek, waduh di unfollow. Ya, kabar di unfollow-nya Nanda Persada oleh Sarwenda memang langsung menggelinding bak bola salju di kalangan netizen. Menariknya jika sebelumnya banyak di antara penggemar dari pihak Sarwenda yang justru menyerbu Nanda dan menyarankannya untuk tetap bersikap netral, bahkan mendesaknya untuk menjadi mediator di antara kedua belah pihak.
Menanggapi desakan netizen ini, Nanda pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mempertanyakan balik logika tersebut. Bagaimana mungkin dirinya bisa maju sebagai penengah, sementara akun Instagram pribadinya saja sudah didepak dan di-unfollow. Kenyataan pahit ini seolah menegaskan bahwa pintu komunikasi sebagai penengah kini telah tertutup rapat. Karena gini, banyak netizen atau fans-fansnya beliau itu yang bilang, lu harus netral dong gitu kan, harus ini dong, harus jadi mediator bahkan gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga yang seperti itu kan, kenapa nggak coba jadi mediator antara Ruben dan Wenda. Aku jelasin di situ, maksudnya ya gimana mau jadi mediator, aku aja di unfollow Instagram aku. Jadi artinya kan udah susah untuk jadi pihak yang di tengah-tengah nih, netral gitu. Ya sepertinya udah sulit untuk menjadi penengah gitu. Lebih lanjut, Nanda Persada juga mengulas kembali bahwa motif di balik aksi unfollow tersebut diduga kuat karena Sarwendah merasa terusik dan menilai dirinya terlalu ikut campur dalam urusan domestik mereka. Namun, Nanda menampik tudingan miring tersebut. Sebab baginya Ruben Onsu sendiri yang mengakui bahwa dirinya lah yang memiliki rekam sejarah panjang dalam perjalanan hidup Ruben dan Sarwendah di masa lalu. Selain itu, Nanda juga bercerita soal imbas dari riuhnya permasalahan ini membuatnya mengalami cyberbullying yang luar biasa dari diduga fans fanatik kubu sebelah. Nanda juga bahkan bercerita kalau postingan saat dirinya sakit pun disumpahi dengan kalimat yang tidak pantas. Lantas seperti ini ungkapan lengkap Nanda Persada. Ya kalau orang unfollow kita biasanya kayak gitu ya. Artinya udah, ya mungkin juga aku ngerti juga sih dari sisi dia, mungkin dia merasa terganggu atau merasa aku seperti ikut campur dalam urusan. Tapi kan sekali lagi aku kan berkali-kali bilang nih bukan soal mau ikut campur. Ruben sendiri kan bilang kan sama aku kan di dalam podcast itu bahwa memang sosok aku tuh memang ada dalam sejarah perjalanan Ruben dan Wenda gitu. Jadi ya wajar kalau aku ikut berkomentar atau memberikan saran atau kritik lah gitu. Banyak bully-bulian itu banyak gitu dari ya fansnya beliau ya gitu. Yang aku nulis apapun gitu yang nggak maksudnya ke Wenda tapi dikait-kaitin gitu loh. Sampai aku nulis aku sakit gitu, tiba-tiba panas, demam, menggigil karena faktor cuaca kali ya. Itu langsung di komen-komennya ya di sana gitu. Jadi syukurin nih, ada yang bilang, oh itu mungkin mau dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, aku bilang ini apa sih gitu. Terus ada yang ya itu banyak lah, banyak yang bilang ya itu syukurin, makanya jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Nah, jadi kemana-mana gitu. Kendati harus menahan perihnya dihujat netizen, Nanda Persada justru melontarkan pernyataan yang sangat percaya diri terkait akhir dari perebutan hak asuh anak ini. Secara belak-belakan, Nanda juga meyakini bahwa Ruben Onsu memegang kans besar untuk menang di pengadilan. Menurut pandangan Nanda, pihak Ruben telah mempersiapkan segalanya dengan matang, lengkap dengan faktor-faktor penguat, serta tumpukan bukti yang siap dilampirkan di depan majelis hakim. Makanya menjelang sidang gugatan yang tinggal menghitung hari, Nanda pun memberikan saran agar pihak Sarwendah mulai menurunkan ego dan membangun komunikasi yang lebih sehat dengan Ruben. Sebab bagi Nanda, Ruben bukanlah sosok yang rumit. Asalkan haknya untuk tidak dijauhkan dari anak-anak bisa terpenuhi, hal ini bisa selesai dengan sendirinya. Aku sih sepertinya yakin. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menguatkan dari pihak Ruben. Alasan-alasannya sudah banyak dan dilampirin bukti-bukti. Semoga ya, harapan aku tuh mestinya secepatnya dari pihak Wenda mempersiapkan atau berkomunikasi lebih baik lagi dengan pihak Ruben, saran aku ya. Karena menurut aku Ruben itu dia nggak ribet kok gitu. Selama dia tidak merasa dijauhkan dari anak-anak, sebenarnya selesai itu masalah. Padahal dia udah ngomong kan.
Heboh buka suaranya Nanda Persada terkait di unfollow Sarwenda. Permasalahan ini seperti diketahui membuat banyak pihak akhirnya buka suara. Termasuk belum lama ini Jasra Putra, selaku Wakil Komisioner KPAI pun akhirnya angkat suara. Secara gamblang menilai bahwa keputusan Ruben Onsu menggugat hak asuh anak sudah sangat tepat di mata hukum. Tak hanya itu, benarkah aksi mengajak anak berjualan secara live di media sosial diduga dilakukan Sarwenda bisa diseret menjadi bukti kuat adanya dugaan eksploitasi anak di meja hijau? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Heboh buka suaranya Nanda Persada terkait di unfollow Sarwenda. Permasalahan ini seperti diketahui membuat banyak pihak akhirnya buka suara, termasuk belum lama ini Jasra Putra, selaku Wakil Komisioner KPAI pun akhirnya angkat suara. Menurutnya, setiap anak di Indonesia memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kasih sayang, serta berinteraksi dengan kedua orang tuanya dan tak ada istilah mantan anak meskipun orang tuanya sudah berpisah. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Ruben Onsu untuk memperjuangkan hak asuh dinilai sudah tepat dan sah menurut jalur pengadilan, meskipun sebelumnya hak asuh sempat jatuh kepada Sarwenda. Pertama, tentu setiap orang tua memiliki hak untuk mengasuh anak, dan begitu juga sebaliknya, setiap anak memiliki hak untuk dekat dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua. Dan tentu tidak ada istilah mantan anak ya. Dan oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Bapak Ruben ya tentu sebuah hak yang mekanismenya ya tentu sudah tepat ya menurut pengadilan gitu ya. Walaupun sebelumnya di waktu perceraian gitu ya, hak asuh itu kan jatuh ke Sarwenda gitu ya. Sontak saja, pengakuan KPAI ini semakin memperkuat posisi hukum Ruben Onsu. Terlebih, dalam draft gugatan hak asuh anak tersebut pun, pihak Ruben Onsu diduga memasukkan beberapa poin krusial. Salah satunya mengenai dugaan eksploitasi anak. Menanggapi poin gugatan yang cukup sensitif ini, KPAI secara mengejutkan menilai bahwa aktivitas ini memang bisa dijadikan sebagai bahan bukti yang sah di persidangan. Lebih jauh lagi, Jasra Putra mengingatkan adanya ancaman tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait eksploitasi. Dan kini, pembuktian tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis hakim untuk diuji secara material. Iya, sebetulnya kan bisa ya. Namun kami sebetulnya mendorong juga ya kalau memang ada dugaan eksploitasi terhadap anak gitu ya. Dan ini kan ada tindak pidananya ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan setiap orang ya dilarang menyuruh, mengikut sertakan ya dan mengeksploitasi anak ya, dan itu ada ancaman pidananya gitu ya, kalau memang itu ada dugaan gitu ya. Nah, namun kalau dalam proses pengadilan ya tentu nanti hakim akan menguji itu gitu ya. Selain itu diketahui Ruben Onsu beserta kuasa hukumnya memang sudah mendatangi kantor KPAI untuk berkoordinasi terkait perkara ini. Hingga saat ini, pihak KPAI masih terus melakukan kajian mendalam terhadap data dan fakta yang ada, serta berjanji siap hadir sebagai saksi ahli jika nanti pengadilan membutuhkan dukungan pendapat Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Kita sebetulnya terus melakukan kajian ya, dan termasuk juga melihat data-data yang diberikan gitu ya. Nah, namun kalau nanti sekiranya pengadilan meminta kami ya sebagai saksi ahli gitu ya, tentu kami akan berikan gitu ya terkait kajian-kajian, dan termasuk juga
temuan-temuan yang kami dapatkan gitu ya. Dan dan ke depan ya tentu sebetulnya kami juga menawarkan mediasi ya. Nah, namun kedua pihak kan belum minta hal demikian. Digempur dengan gugatan hukum dari Ruben Onsu serta dukungan resmi dari Lembaga Perlindungan Anak. Lantas bagaimana sikap kubu Sarwendah? Benarkah alih-alih merasa gentar, Sarwendah justru menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa tinggi dalam menghadapi persidangan nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Menanggapi gugatan yang sudah didaftarkan Ruben Onsu, sebelumnya pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, menyatakan sikap yang sangat tenang sekaligus siap menghadapi proses hukum. Meski baru akan mempelajari isi gugatan secara resmi, mereka justru menyambut baik adanya jalur pengadilan ini karena dianggap lebih jelas daripada saling berbalas ucapan di media sosial. Bahkan, pihak Sarwendah mengaku sudah menunggu momen ini untuk membuka fakta-fakta penting yang belum pernah disampaikan dimanapun, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya hubungan. Meski begitu, rasa kecewa masih dirasakan karena gugatan ini didaftarkan lebih dulu. Padahal, kedua belah pihak sudah sepakat akan bertemu pada tanggal 11 Juli mendatang untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan. Akibat pendaftaran gugatan ini, kemungkinan besar pertemuan yang sudah dijadwalkan tersebut terancam batal dilaksanakan. Kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Ya, jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum melihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Tetapi sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.